nih, yang sifatnya kita paksa, yang penting penjualan, yang penting ada jualan, yang penting dia beli. Nah, hingga akhirnya tidak ada namanya repeat order pada saat dia membeli produk kita ada namanya paksaan. Ya, makanya kita benar-benar harus pahamin dulu nih ya siklusnya. Nah, teman-teman juga harus pahamin bagaimana sih kita harus mengenal konsumen kita nih secara jelas, secara detail, permasalahan apa yang dihadapi, sehingga kita bisa membantu konsumen kita untuk menyelesaikan permasalahannya dengan produk kita. Ya, karena beberapa mungkin case by case yang saya temukan atau mungkin dari cerita dari Mitra S12 ya adalah adanya mereka mungkin kurang memahami secara personal apa yang dibutuhkan atau mungkin permasalahan apa sih yang dihadapi oleh konsumennya. Nah, dia hanya fokus pada produk. Produk kita bagus, S12 punya produk yang biasa manfaatnya ya, teman-teman pun juga sudah pasti menggunakannya. Baik itu mungkin dari herbal atau mungkin skincare. Nah, tetapi di luar sana kan mereka belum tahu secara detail produk Extendable itu apa dan manfaatnya apa. Ya, makanya kita harus namanya menggali kebutuhan terlebih dahulu ya. Konsumen kita ini sebenarnya punya permasalahannya apa? Apakah mungkin ada permasalahannya untuk skincare atau mungkin permasalahannya herbal. Nah, ya. Jadi setelah kita mengetahui permasalahannya, nah kita tanya dulu apakah dia sudah mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, jika sudah, apa yang sudah lakukan? Nah, jika belum, nah apa yang kira-kira akan bisa kita berikan solusinya? Jadi kita berikan solusi, ya kita berikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen kita, ya. Jadi kita sebagai konsultan, ini kita sebagai konsultan, jangan kita terlalu maksa untuk orang beli produk kita, ya. Tapi kita harus bisa membantu, ya. Bagaimana caranya agar permasalahan yang dihadapi oleh konsumen bisa terselesaikan dan teratasi dengan dia menggunakan produk dari kita, ya seperti itu ya. Tapi saya izin share screen untuk materinya ada hari ini. Oke, sebentar. Sudah siap semua hari ini? Yang baru datang, selamat datang, baru bergabung, boleh perkenalkan diri, sebutkan nama, level kemitraan, dan wilayah mana nih. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini ya hari apa ya? Kamis ya, hari Kamis 6 Juni 2024 dalam kegiatan Zoom training yang hari ini kita akan bahas tentang digital marketing buat pembeli baru menjadi pelanggan setia. Ya, tadi sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Pahami agar strategi pembeli dapat melakukan pembelian ulang di Anda, ya di teman-teman nih. Oke. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman nih, ya setuju juga bahwa eh, retensi itu adalah kemampuan kita untuk mengubah pelanggan pertama kali menjadi pembeli tetap, ya atau mungkin retensi adalah kita untuk konsumen-konsumen yang repeat order, ya. Lebih setuju juga teman-teman bahwa menjaga konsumen-konsumen yang sudah beli pada kita itu biayanya lebih murah daripada kita mengakuisisi pelanggan lain yang dari brand lain atau mungkin kita mencari pelanggan baru. Nah, coba kira-kira setuju gak kalimat ini? Apakah teman-teman lebih setuju bahwa menjaga itu lebih murah dibanding kita mencari yang baru? Coba di kolom chat. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Nah, kira-kira setuju apa yang membuat teman-teman setuju? Kenapa bisa lebih murah nih untuk biaya retensi ini atau mungkin jaga konsumen itu lebih murah? Nah, dari kolom chat tulis apa kira-kira alasannya gitu. Karena mereka sudah merasakan produk kita, oke. Udah kenal, oke. Ya. Jadi 82% lebih setuju bahwa retensi lebih murah dibanding akuisisi. Ini memang benar sekali karena menjaga itu tentunya akan lebih murah dibanding kita mencari pelanggan yang baru. Ya, kalau kita mencari pelanggan baru tentunya kita perlu ada namanya action kembali.
ya kita perlu namanya mungkin kita buka bazar kembali, kita untuk menghadirkan orang-orang banyak, terus juga untuk, menjelaskan lagi ke orang-orang yang baru. Nah, ini Pak, akan lebih biayanya akan lebih, ya, tinggi jalur dibanding Pak. kita menjaga konsumen kita. Akan tetapi, bukan berarti kita hanya fokus pada untuk menjaga konsumen-konsumen kita yang sudah beli nih. Ya kita sebagai pebisnis harus juga ekspansi pasar kita harus lebih luas. Tentu kita tetap harus melakukan promosi-promosi untuk menarik kembali, mengakuisisi kembali ya, pelanggan-pelanggan dari, mungkin dia sebelumnya tidak mengenal SL12, dia mengenal dengan brand lain, nah kita akuisisi dan juga kita promosi agar orang-orang mengetahui tentang SL12 dan beli kepada teman-teman, ya. Tetap, akan tetapi secara biaya, ini untuk kita mengelola atau menjaga, pembeli kita yang sudah beli, nah ini juga harus kita pertahankan ya, karena menjaga ini tentunya lebih lebih, effort-nya akan lebih besar dibanding kita, mencari konsumen baru ya. Jadi secara harga ini akan lebih murah ya. Nah ini 82% juga setuju nih ya. Jadi mungkin, sekitaran 18%-nya mereka, lebih setujunya adalah lebih murah mencari pelanggan baru ya. Nah, tempatkan posisi kita sebagai pembeli. Nah, teman-teman, ya kita harus memposisikan diri kita sebagai pembeli ya, agar pembeli-pembeli kita ya yang sudah beli sama kita agar dia tidak kemana-mana. Nah, kita harus memposisikan kita sebagai pembeli. Nah, bagaimana kita merasakan kepuasan pembelian? Bagaimana sih teman-teman ketika teman-teman beli produk atau mungkin teman-teman pergi ke suatu tempat, baik itu mungkin ke mall dan lain-lainnya. Nah, ketika teman-teman merasakan kepuasan dalam pelayanan tersebut, tentunya ada namanya kepuasan ketika teman-teman diberikan servis yang baik. Ya, misalkan teman-teman pergi kemana, ke coffee shop, ngopi, atau belanja di mall, atau ke Matahari dan lain-lainnya. Nah, ketika dari, teman-teman dilayani dengan maksimal, ada namanya kepuasan. Akhirnya teman-teman merasa puas nih dan juga ketika beli produk, meskipun harganya pun tidak seberapa, nah teman-teman merasa merasa benar-benar terpuaskan ya, membeli produk atau mungkin teman-teman rela mengeluarkan uang lebih ya. Kenapa bisa kita mengeluarkan uang lebih, ya, padahal kalaupun di luar sana harganya tentu lebih murah. Nah, kenapa? Karena kita sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh, si pelayan tersebut kepada kita. Produk dapat dengan kualitas baik, pengiriman cepat, dan juga pengalaman positif. Nah, ini kita harus benar-benar, fokuskan ya. Nah, kepuasan pelanggan itu apa indikatornya? Nah, produknya dapatnya bagus, kualitasnya bagus, diterima dengan baik, ya, packagingnya juga baik, ya, expirednya pun juga masih panjang, masih lama. Nah, pengirimannya juga cepat, baik itu nanti pengiriman COD atau pengiriman baik, dari toko digital. Nah, itu bisa dengan pengiriman dengan cepat dan juga pengalaman belanja yang positif apabila mungkin, konsumen kita memberikan pertanyaan kepada kita dan kita responnya juga cepat. Nah, sama nih kita pun juga sama, kalau misalkan teman-teman mau beli produk aja, mau beli kerudung, katakanlah beli hijab, beli gamis. Nah, kalau misalkan teman-teman beli di online ataupun, beli di online ya, sekarang kan udah semua serba WhatsApp ya, atau mungkin serba online bisa kita beli di toko oranye, toko hijau, atau mungkin melalui WhatsApp. Nah, teman-teman ini nih WA nih ke tokonya nih, ke pembelinya nih. Nah, kira-kira kalau misalkan diresponnya lama, kesel gak sih kita? Ya, pasti kita kadang kesel kan, "Ih, respon lama banget ya, kita WA dari kemarin belum ada respon." Nah, tapi kalau misalkan ternyata kita WA, ya ternyata langsung dibalas dalam menit-menit Besok lak libur. nah, tentunya ini akan membuat kita merasa Besok niki puas, jumlah niki. Sabtu ke sini ta. ya, merasa kita dilayani dengan baik. Nah, begitupun juga sama pembeli kita nih. Ketika pembeli kita ada melakukan komunikasi kepada kita, nah kita harus responnya dengan baik dan juga dengan cepat. Ya, jangan sampai ketika nanti ada pembeli nanya, ya dia nanya apa, kita hanya menjawab apa yang ditanyakan. Nah, ya jadi ketika ada orang yang bertanya, tanya harga, berapa harganya? Nah, ya kadang banyak orang yang memberikan langsung nih, harganya sekian. Nah, habis nanya harga, biasanya kadang suka ada hilang, ngerti nggak? Habis kita nanya harga, hilang. Nah nah makanya dari itu kita harus benar-benar gali dulu nih kebutuhan dari konsumen kita nih. Kalau dia nanya harga, boleh kita tanya dulu nih, dengan siapa namanya, tinggal di mana, atau mungkin, kan dapat informasi dari mana mengenai produk ini, apa kira-kira permasalahan yang dihadapinya, baru ya kita harus gali kebutuhannya dulu ya.
Nah, terus juga pembelian ulang. Ketika kita merasa puas, maka kita berani repeat order kembali karena kita sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh penjual tersebut. Nah, akhirnya pembeli berencana dan membeli lebih dari satu kali. Jadi pelanggan loyal dan jadi pelanggan atau loyal. Pembeli berkomitmen dan merek kita atau mungkin toko main. Jadi ketika misalkan dia mau nyari mobilku, ya udah pas. Nah, ya kita harus menempatkan posisi kita sebagai bagaimana kita ingin dilayani sebagai pembeli oleh penjual. Begitupun juga sama dengan konsumen kita. Konsumen kita agar dia menjadi repeat order kepada kita, kita pun juga harus memberikan pelayanan yang maksimal. Jika dia bertanya, nah kita respon dengan cepat. Kita respon dengan baik, ya sesuai dengan apa yang ditanyakannya. Syukur-syukur dari apa yang keluhan-keluhan dari konsumen kita bisa mengatasi. Nah, sebenarnya apa sih pelanggan loyal? Nah, pelanggan loyal atau mungkin customer loyalty adalah pembeli yang melakukan pembelian produk secara berulang. Dia lebih membeli dari ya. Faktor yang mempengaruhi pembeli melakukan pembelian secara berulang muncul dari pengalaman belanja yang berkesan, kepuasan pelanggan, dan juga produk yang dibelinya juga produk yang berkualitas. Nah, lebih mudah dan lebih hemat biaya untuk mempertahankan pelanggan yang lama daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Pelanggan lama lebih sering membeli dan merekomendasi produk ke rekan dan kerabatnya seperti yang tadi kita bahas ya. Bahwa pelanggan loyal ini menjadi aset kita. Ya, pelanggan inilah aset kita. Kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai aset kita ini karena ada suatu kesalahan yang kita lakukan, akhirnya aset kita nih berpaling ke tempat yang lain. Nah, ini akan menjadi sangat disayangkan sekali ya. Maka dari itu, ya kita harus bisa menjaga aset berharga kita. Sebagaimana kita bisa menjaga barang-barang berharga kita, nah, kita menjaga emas kita disimpan dengan baik, ya terjaga dengan baik, kita simpan surat-surat kita. Nah, sama nih konsumen kita juga harus jaga, ya. Kita harus jaga, jadi tidak hanya sebatas dia kita jadikan sebagai pembeli, tapi kita bangun komunikasi secara personal agar kedekatan kita dengan pelanggan-pelanggan kita lebih dekat lagi, ya. Karena di dua 12 ini kalau kita lihat adalah secara emosional ini kuat banget, ya. Antara mungkin pembeli dengan penjual atau mungkin, kita sebagai sebagai mitra S12 kita dengan di atas kita. Nah, pasti emosional akan berbeda ya. Seperti keluarga, ya desa 12 ini kalau kita lihat ini emosionalnya sangat terbentuk seperti keluarga yang baru. Nah, keuntungan pelanggan loyal bagi penjual apa aja sih? Ya, yang pertama berpotensi meninggalkan ulasan positif setelah pembelian kita nih. Nah, baik pembelian online atau offline. Kalau online kita bisa nanti lihat di mana, lihat di misalkan teman-teman ada toko di Shopee atau mungkin ada di apa namanya, Google Google Map ya, di Google Bisnis, nah atau mungkin di toko offline. Nah, itu pasti tentunya bisa meninggalkan ulasan yang positif. Nah, kalau misalkan di toko online, ini ulasan positif ini sangat mempengaruhi bagi mereka yang baru mau membeli produk teman-teman, ya. Orang kalau beli produk kita kalau misalkan di toko oren, membeli suatu produk, pasti yang kita lihat adalah ulasannya. Nah, kira-kira bagaimana nih ulasannya nih? Apakah banyak yang bintang 5, banyak yang puas, atau banyak yang kecewa? Nah, kalau misalkan kita lihat dalam suatu toko, ternyata banyak kecewanya nih, pasti ya kita pun juga ragu-ragu mau beli. Betul apa betul banget ya? Nah, maka dari itu kita harus menjaga konsumen kita berikan pelayanan yang baik agar dia meninggalkan ulasan yang positif. Kalau dia meninggalkan ulasan yang positif, ini pun juga akan berdampak baik bagi kita. Ya, lalu selanjutnya pelanggan loyal itu dia akan merekomendasikan produkmu ke calon pembeli lain. Dia akan merekomendasikan teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dia akan menceritakan kalau misalkan dia betul menggunakan produk kita dan ternyata manfaatnya luar biasa banget, ya. Nah, dia akan merekomendasikan dan juga dia akan mencoba dan membeli produk terbaru kita. Setiap kali nanti kita ada 112 selalu launching produk-produk baru. Kemarin kita baru launching produk lip scrub dan sebelumnya kita ada mist manja, terus sebelumnya ada apa namanya, DNA Salmon, sebelumnya ada lagi Google Kugot. Nah, S12 selalu menciptakan produk-produk yang terbaru. Nah, pelanggan-pelanggan loyal inilah yang akan dia mencoba dan membeli produk kita yang terbaru. Nah, ya. Jadi kalau misalkan nanti kita dapat produk baru, teman-teman sudah punya pasarnya nih, sudah punya kolamnya, ya tinggal ditebar aja.
Nah, memberikan feedback membangun untuk bisnis kita nih, ya tentunya memberikan feedback yang baik, yang positif, terus berpartisipasi aktif dalam memasarkan produk kita. Jadi nanti ketika dia sudah menjadi pelanggan loyal, ya lama-lama dia juga akan bisa kita akuisisi untuk menjadi mitra kita. Nah, terus pahami 3 cara mendapatkan pelanggan loyal. Yang pertama, memberikan kepuasan. Kita harus memberikan kepuasan berdasarkan pelayanan kita nih, baik itu dalam produk, produk yang kita berikan yang terbaik, terus juga pengemasan produknya juga kita harus yang baik ya, terus juga interaksi kita dengan pelanggan kita harus benar-benar kita bangun ya, eee, kita harus pahamin dulu nih kalau pelanggan kita harus tahu nih dia namanya siapa, tinggalnya mungkin di mana, produk-produk apa yang sering dia beli pada kita. Nah, kita harus tahu nih, oh berarti memang, si A ini adalah dia selalu membeli produk-produk herbal. Nah, berarti dia akan sering konsumsi produk-produk herbal. Teman-teman nanti harus nih, ya, oh berarti si A ini adalah dia lebih sering menggunakan produk A, nanti si B ini sering oke. Nah, nanti kita akan tahu nih sebenarnya permasalahan apa yang dihadapi oleh dia ya. Terus juga manfaatkan tren masa kini ya. Sekarang banyak sekali ya media-media sosial. Nah, itu kita bisa bisa berteman di media sosial, berteman di Facebook, di Instagram. Nah, kita bisa manfaatkan tren masa kini. Nah, memberikan kepuasan pelanggan. Nah, memberikan kemudahan pada pelanggan untuk menggunakan produk kita nih dan juga mudah berinteraksi, ya interaksi dengan penjual dengan kita. Nah, kita harus kalau misalkan di online, teman-teman harus bisa memaksimalkan dekorasi toko nih. Ya seperti kalau kita lihat ini contoh, ini ada beberapa yang saya lihat ada yang punya Mitra S12. Nah, ini bagus nih, ya ada dekorasi tokonya, dia bagus di sini ada S12 Jakarta Official. Nah, terus juga produk-produknya jelas, ada kategori-kategorinya. Nah, terus juga tampilkan banner produk, promosi dan juga aktifkan kategori toko dan juga atur kategori produk yang sesuai. Nah, misalkan berdasarkan tren atau manfaat produk, misalkan kalau misalkan kategori itu, nah kategori yang produk herbal, nah ada apa aja produk herbalnya. Nah, kalaupun memang untuk yang produk jerawat, nah kira-kira produk jerawat itu bisa produknya apa. Jadi ketika nanti ada konsumen yang memang dia mencari produk tentang jerawat, nah dia akan melihat nih berdasarkan kategori nih, oh jadi untuk jerawat ternyata ada produknya nih. Nah, terus kalau misalkan untuk yang mengatasi kulit berminyak, nah kira-kira produknya apa? Nah, ya jadi kita harus sesuaikan dengan kategori ini, sesuai dengan kategori, baik itu produk, ada face care kita ada dye care, ada herbal. Nah, kita juga bisa bikin yang sesuai nih. Nah, bagaimana nanti kita akan lihat dulu nih database kita, konsumen kita akan lebih sering banyak beli produk kita apa sih? Apakah skincare, apakah herbal. Nah, kalau ternyata ternyata banyak nih yang beli kita adalah skincare, Pak. Berarti kita bisa lebih fokusnya ke skincare. Kenapa? Karena memang, banyak konsumen-konsumen kita, dia akan beli skincare pada kita. Ada juga mungkin akan lebih banyak banyak nih, saya lebih banyak jualan herbal, banyak kan produk saya sebagian besar jualan herbal. Nah, berarti teman-teman di branding-nya pembeli akan mengenal Anda adalah jualan herbal. Jadi bisa fokus herbal. Meskipun ya kita teman-teman juga bisa juga menjual produk skincare. Hanya saja mungkin lebih didominasi adalah produk stok-stoknya diperbanyak adalah produk herbal. Ya, terus juga balas chat dengan cepat. Nah, ya, jadi kalau misalkan ada konsumen balas jam 10.40, nah kita juga usahakan balasnya di menit yang sama kalau bisa ya. Kalaupun ternyata kita ada aktivitas, ya mungkin juga ada admin yang memang juga mengerjakan atau mengontrol yang lain-lain. Nah, boleh yang penting ada diresponnya tidak lebih dari berhari-hari ya, jangan berhari-hari baru direspon. Kalau bisa ya berapa menit lah baru dibales ya. Nah, terus juga interaksinya bisa melalui media sosial, bisa melalui WhatsApp, bisa juga nanti kita bisa live di di media sosial atau mungkin bisa live di marketplace. Nah, ini bisa banyak sekali ya media-medianya. Nah, menampilkan produk yang sesuai. Nah, halaman produk yang ideal, foto dan videonya juga harus digunakan dengan baik dan bagus. Ya, fotonya ya jangan terlalu banyak yang berlebihan kata-katanya, ya simple aja, yang penting terlihat dengan jelas. Terus juga video bulannya, video cara penggunaannya, dan juga testimoni-testimoninya ini harus dimasukkan juga di toko kita nih ya, di pemasaran kita. Nah, deskripsinya juga harus detail ya, produk ini terbuat dari apa kandungannya, manfaatnya apa aja, cara penggunaannya bagaimana, apa yang harus dihindari dari produk ini agar dapatnya maksimal, terus juga berikan edukasi agar produk ini dapat maksimal, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ada yang harus kita jelaskan di deskripsi ya di toko kita nih. Ya menunjukkan detail ukuran, misalkan contoh ya berapa gramnya,
produknya bahan apa aja, manfaatnya, kelebihannya, cara penggunaan. Nah, terus pengemasannya juga harus kita tepat, ya packagingnya, ya kemasannya yang bagus, tahan air, ya. Terus kemasan yang menarik di mata pembeli. Jadi ketika nanti orang terima produk kita, "Ih, ya bagus nih packagingnya. Ini ternyata ada ucapan thankful-nya, ada ucapan terima kasih, ternyata ada ini nih," ya. Ya itu akan menjadi nilai plus bagi, pembeli kita. Terus juga ulasan, nah produknya masih lama, enak, tidak bau amis, nah pengiriman aman dan super cepat. Nah inilah yang tadi dimaksud ya memberikan ulasan yang positif kalau misalkan ada konsumen yang sudah loyal. Ya jadi ulasan positif ini akan menjadi daya pikat kita, daya tarik juga untuk bagi mereka, untuk pembeli yang baru-baru lihat nih, atau mungkin dia mau beli produk kita dan melihat ulasan positif, nah ini akan membuat lebih yakin lagi. Ya, interaksi erat dengan pelanggan, ya, mengarahkan lebih banyak kunjungan pembeli ke toko dan produk kita, ya. Terus juga memberikan diskon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menginformasikan produk yang detail beserta cara penggunaan dan manfaatnya. Nah, setelah nanti ada konsumen yang sudah beli produk kita, yang teman-teman lakukan adalah harus coba evaluasi, "Pak, Bu, gimana setelah menggunakan produk kita? Pak, gimana reaksinya? Pak, gimana manfaatnya? Pak, gimana?" Ya tanya, setelah dia melakukan pembelian. Nah, kita tuh coba tanyakan kembali, apakah ada kendala, apakah hasilnya sudah terasa atau masih belum. Nah, kalaupun belum coba kita tanya lagi nih, kira-kira bagaimana dia mengkonsumsinya. Nah, kira-kira, selama ini makannya bagaimana, minumnya gimana, pola hidupnya gimana, apakah mungkin dia sudah, baik atau enggak. Nah, ini kita berikan edukasi-edukasi juga ya. Nah, manfaatkan tren masa kini, ya ada omnichannel program, ada personalization, terus juga penjualan e-commerce, ya, terus juga engagement. Nah, terus omnichannel itu apa? Nah, ya karakteristik sosial media untuk konten yang tepat. Ya omnichannel ini adalah gabungan nih, gabungan-gabungan untuk kita, komunikasi-komunikasi melalui online. Ada Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Nah, ini kita bisa gabungkan. Kalaupun nanti, dia mau lihat-lihat tentang produk kita, bisa nanti dialihkan ke Instagram, nah ke Facebook kalaupun nanti misalkan dia mau lihat, testimoni-testimoni, nah teman-teman nanti tinggal bisa sesuaikan konten-konten yang tepat nih, ya karakter media sosialnya kan beda-beda nih. Nah, kalau Instagram itu adalah membagikan membagikan informasi penting mengenai brand. Ya untuk branding, nah kita bisa menggunakan media sosial Instagram. Nah tempat untuk engagement, ya mengutamakan visual, sehingga foto atau video yang kamu upload harus bagus ya, target marketnya segala usia nih bisa masuk. Ya cuman lebih cenderung ini adalah untuk usia-usia mungkin kisaran 20 sampai dengan 35 sampai 40-an, ya kalau untuk Instagram. Tapi kalau untuk Facebook, nah ini usia-usia 30 tahun ke atas sampai dengan usia 50 masih banyak menggunakan Facebook. Ya jadi untuk segmentasinya juga masih luas nih untuk Facebook nih, apalagi untuk kita untuk produk-produk yang dewasa seperti Gobil Bugot atau mungkin, Miss Manja dan lain-lainnya yang herbal, berkaitan dengan herbal, ini masuk banget sih untuk di Facebook ya. Cocok digunakan untuk produk yang sering dicari dalam suatu komunitas seperti kebutuhan ibu dan anak ya, otomotif, kesehatan, nah ini banyak sekali ya. Terus juga YouTube, nah YouTube adalah untuk tutorial ya. Jadi teman-teman bisa upload bagaimana cara penggunaan produk-produk kita, terus juga reviewnya. Nah, jadi nanti kalaupun nanti ada yang, "Gimana cara penggunaan konsumsi lemonku?" "Oke Kak, baik untuk menggunakan cara lemonku nanti bisa dilihat YouTube ini ya." Nah, YouTube-nya bisa nanti syukur langkah-langkah baiknya adalah YouTube itu adalah YouTube teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sendiri yang bikin nih kontennya nih, ya, cara konsumsi Gomilku. Nah, ya bikin aja cara menggunakannya gimana, atau mungkin kadang-kadang kan sekarang banyak nih, ya saya temukan juga, itu bisa diolah-olah nih Gomilku bisa buat nanti jadi, minuman-minuman kekinian. Nah, coba nanti bisa bikin tuh ya review-reviewnya, bikin cara pembuatannya. Ya ini kan bisa menjadi nilai plus. Oke, ya omnichannel program ya, misalkan ada live shopping, ada video shopping. Nah, sekarang ini di tahun 2024 ini ya berkaitan dengan live video ini sangat bermunculan nih, lagi trennya lagi tinggi. Ya teman-teman bisa memaksimalkan live shopping dan juga video shopping ya. Video perbanyak-perbanyak video yang singkat-singkat. Nah, juga live bisa live di Instagram, bisa live di Shopee, bisa live di TikTok dan lain-lainnya. Ini bisa kita manfaatkan ya untuk kita promosi dan juga demo produk kita ya untuk menjelaskan secara detail. Karena sekarang ini ya yang berkaitan dengan video atau live ini lagi hype banget ya, lagi tren sekali. Nah,
Terus adalah kita harus ketahui data pelanggan kita nih, ya. Kalau misalkan di Shopee itu atau mungkin Tokopedia biasanya di marketplace online, teman-teman bisa tarik data nih, tarik data agar kita tahu nih konsumen kita ini lebih sering beli produk apa, dia tinggal di mana, ya di wilayah mana. Nah, itu jelas banget di situ ada tuh. Ya, jadi biar kita tahu nih, oh ternyata ya pelanggan saya banyak kan di wilayah mana nih. Oh ternyata banyak produk terjual ini adalah produk A, B, C. Nah, kita bisa tahu nih ya. Kita harus ketahui data pelanggan kita melalui pesanan saya di sini ya. Tinggal di-download nanti bisa. Ya, nanti di sini tinggal pilih di pesanan saya. Nanti semua ini ada selesai, baru diekspor pilih ini adalah maksimal. Bisa dipilih sih berapa bulan terakhir sampai tahun lalu juga masih bisa ditarik. Tapi untuk narik narik data ini adalah di 30 hari ya. Tidak bisa lebih dari 30 hari. Jadi kalaupun mau teman-teman mau tarik di bulan-bulan sebelumnya paling tariknya per bulan. Ya nanti ditarik ekspor sini tinggal nanti di sebelah kanannya adalah download ekspor yang di download. Nanti tinggal pilih download. Aplikasinya di sini ada nanti munculnya adalah Excel. Bisa nanti kita pilih, nanti di Excel tuh muncul ada namanya siapa, nama penggunanya siapa, terus juga nanti ada nomor handphonenya. Cuman nomor handphonenya tidak tertulis dengan jelas ya karena mungkin ada privasi ya. Terus ada wilayah domisilinya mana. Nah kita biar tahu nih ternyata banyak produk kita ini terjual di daerah mana sih yang sering beli gitu. Ya. Nah, terus juga evaluasi pelanggan kita nih, ulasan kita juga harus kita perbaiki. Nah, kalau misalkan ada ternyata pelanggan kita, dia memberikan ulasan yang kurang baik, nah teman-teman bisa langsung komunikasikan ke orang tersebut ya, tanya apa yang menjadi kendalanya. Kita selesaikan yang menjadi kendala permasalahan. Ya, nanti setelah dia sudah teratasi kendalanya, kita minta mohon untuk direvisi ulasannya. Karena ulasan ini akan berpengaruh. Kalau ada ya orang yang memberikan bintang satu, apalagi ya boleh bintang 2 atau bintang 3, ini akan mempengaruhi rating dari toko kita. Ya, maka dari itu teman-teman nanti harus benar-benar perhatikan ulasannya. Apabila nanti ada di online shop ini ada ulasannya adalah yang kurang baik, yang dia memberikan 3 atau memberikan 2 bahkan memberikan satu, nah teman-teman harus coba dikomunikasikan dengan baik-baik. Tanya pada tersebut apa yang menjadi kendalanya, apa permasalahannya, ya. Coba berikan garansi dari pelayanan teman-teman, ya. Oke. Nah, terus evaluasi pelanggan kita nih. Nah, ada namanya repeat purchase rate atau RPR. RPR atau RPA. Nah, RPR adalah mencari presentasi pembeli yang sering belanja di toko kita nih atau pembeli yang sering belanja kita. Nah, kira-kira teman-teman nyatet gak sih? Nah, selama dalam 1 bulan berapa orang yang beli? Berapa orang dari yang total pembeli itu? Berapa dari misalkan contoh lah dalam waktu 1 bulan ada 100. Nah, dari 100 ada yang pembeli lebih dari 1 kali itu ada 80. Nah, berarti yang 20 ada pembeli baru. Nah, ya. Nah, kita nanti harus harus dihitung nih, harus dicatat nih siapa dari berapa yang beli sama kita, totalnya berapa, berapa yang sudah beli dari dua berkali-kali. Nah, kita harus harus catat nih ya. Harus mengetahui berapa persen nanti kita akan hitung. Nah, Nah, ini ada rumusnya di sini jumlah pembeli yang lebih dari 1 kali dibagi total jumlah pembeli. Jadi misalkan kalau misalkan ada total 100 pembelinya adalah 100, jumlah pembeli yang lebih dari 1 kali adalah misalkan 20. Nah, tinggal dibagi nih 20 dibagi 100 sama dengan berapa? Sama dengan misalkan adalah 0,2 kali 100% maka 20%. Nah, jadi ini 20% ya nilainya RPR kita adalah 20%. Kita lihat juga di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kenapa sih kita penting? Penting banget nih. Mari kita bisa mengetahui nih, ya sebenarnya orang yang repeat order sama kita banyak gak sih berapa persen sih dari yang sudah total pembeli kita. Nah ini harus kita gabung. Atau teman-teman bisa gabung nih dari total dari bulan dari Januari sampai dengan Mei kemarin, ya. Atau mungkin per semester nanti bulan Juni ini dihitung berapa total pembelinya, ya dia total pembeli berapa. Nah, berapa orang yang dia melakukan pembelian berulang. Ya, ada yang lebih dari 1 kali. Ya. Atau mungkin kita hitung juga termasuk mitra-mitra kita nih. Karena kan dia pembelian lebih dari 1 kali. Nah, kita hitung lebih banyak mana nih. Ya, lebih banyak yang melakukan pembelian 1 kali atau mungkin mereka yang hanya beli 1 kali.
Ya, ini untuk menghitung performa repeat order kita nih, pelanggan kita pada kita. Ya. Nah, contoh perhitungan nih, misalkan sebuah toko skincare yang menjual produk skincare mencoba menentukan persentase pelanggannya yang merupakan pelanggan Bapak yang melakukan lebih dari satu pembelian. Nah, misalkan nih jumlah pelanggan satu kali adalah jumlah pelanggan satu kali adalah 96 dan jumlah pelanggan tetap yang beli lebih dari satu kali ada 24 pada akhir Mei 2024 ya. Jadi kita anggaplah ini pada bulan kemarin nih, bulan Mei. Nah, jumlah total pelanggannya adalah 120. Nah, kalau kita hitung nih ya, pelanggan pembelian satu kali 96, pelanggan berulang yang lebih dari satu kali, dia beli satu kali ada 24. Total pelanggan ada 120. Kira-kira berapa persentasenya? Coba dihitung nih teman-teman, berapa persentasenya nih? Kira-kira berapa persen sih nih? Nah, 24 dibagi 120, nah dikali 100, kira-kira berapa persen? 24 dibagi 120, coba hitung. Ya, ini harus dilakukan nanti teman-teman dicek nih ya berdasarkan data teman-teman nih. Harus dihitung berapa jumlah database kita, data data konsumen kita yang beli ya di list. Nah, tapi selama ini teman-teman nggak list ya sih berapa orang yang beli gitu. Atau yaudah begitu aja lah, nggak usah dihitung. 20%, 20%, 20%, 24%. Nah, ini ada yang nambah lagi 24%. Ada 20%, ada 24%. Coba nanti kita hitung nih ya berapa nih. Ada lagi yang lain? 20%. Ya, coba kita cek selanjutnya berapa? Oh ya, 20%. Nah, jadi dengan data seperti ini, ya dengan ada total pembelinya 120 pembeli, terus yang melakukan pembelian berulang, repeat order ada 24 orang, dan yang pembelian satu kali adalah 96 orang. Nah, maka persentasenya ada 20%. Ini kita harus hitung nih. Nanti di bulan kemarin kita juga harus hitung berapa nih. Apakah ada peningkatan atau ada penurunan? Ya, alangkah baiknya jika ada peningkatan. Kita hitung di bulan Mei, nanti di bulan Juni hitung lagi nih, berapa nih persentase peningkatannya? Apakah hasilnya sama 20% atau mungkin ada peningkatan? Ya, kalau bisa nih ada peningkatan lebih baik nih. Harusnya kalau buat produk SR12 ini bisa lebih dari 20%, ya, bisa lebih dari 50%. Kenapa? Karena produknya adalah produk yang bagus, bagus sekali produknya kan. Manfaatnya pun juga banyak yang bisa diatasi dengan produk-produk SR12. Ya, ya teman-teman coba hitung. Nah, maka dari itu teman-teman harus namanya mencatat. Catat siapapun yang beli sama teman-teman harus dicatat berdasarkan data. Datanya apa? Namanya, nomor handphonenya, alamatnya. Nah, produk yang dibeli apa? Nah, kenapa dia beli produk tersebut? Berarti ada permasalahan-permasalahan apa yang ia hadapi, apa yang ia keluhkan permasalahannya. Nah, kita harus mengetahui nih, ya, kita harus mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh pelanggan kita nih, agar ya kita bisa membantu mengatasi permasalahannya dengan produk kita. Ya, kita bisa mengarahkan. Ya, dengan produk ini kita bisa arahkan nih pemakaiannya seperti ini agar hasilnya maksimal. Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman nih dicatat nggak data data pelanggannya nih? Selama ini dicatat nggak atau dibiarkan begitu aja? Catat, dicatat, cuman masih belum rapi ya. Oke, ini bertahap ya. Dimulai secara perlahan. Nah, kita bikin catatan khusus. Nah, kita bikin catatan khusus nama-nama pelanggannya hari ini yang beli siapa-siapa aja catat, dicatat tapi nggak detail yang gue katakan tadi. Ya, mulai bertahap. Kita harus benar-benar detail karena yang beli sama kita ini adalah database kita, database set harta karun kita, ya harta karun kita. Mungkin ya, kayak misalkan di S12 ini banyak juga sebelumnya adalah teman-teman atau mungkin ibu-ibu atau mitra S12 mereka menjual produk selain S12 sebelumnya. Nah, nah pada saat dia menjual produk sebelumnya, dia menyimpan database-nya tuh. Selama dia jual produk apapun itu, ya itu dijual database disimpan.
Nah, jadi ketika dia masuk ke Excel 12, nah langsung dihubungi kembali tuh pelanggan-pelanggannya. Nah, jadi pelanggan-pelanggannya yang memang sudah kenal, yang sudah trust sama dia, ya akhirnya akan ketarik juga tuh. Nah, ini pentingnya database-nya. Database itu sangat penting. Apalagi kita sebagai pebisnis, sebagai sales, sebagai marketing, ya sebagai penjual juga, yang perlu namanya database. Siapa aja yang beli sama kita harus dicatat, teman-teman harus mencatatnya. Dicatat masih dalam buku penjualan harian, belum di buku khusus pelanggan. Oke ya, ini barengan sama-sama hutang piutang sepertinya dia, Bu. Ya nanti harus dikhusus ya, bikin khusus ya, teman-teman dipakai buku nggak apa-apa. Kalaupun memang ada laptop, boleh di laptop bikin di Excel. Kalaupun memang tidak ada atau mungkin kita adanya buku, boleh buku. Ada buku yang besar tuh, buku besar biasanya buku-buku orang akuntansi atau mungkin buku-buku tulis, nah boleh lah. Yang penting di list, garis-garisin nomor, terus namanya, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, nah produk apa yang sering dia beli. Nah, biasanya kita lihat nih, kita harus tahu nih produk-produk apa yang dia beli gitu kan. Nah, terus permasalahannya apa gitu kan. Terus keterangannya, nah lokasi di mana. Nah, itu mungkin kalaupun kita bisa tambahkan keterangan atau mungkin profil. Apakah dia kerja, apakah dia usaha, apakah mungkin dia profilnya apa, kalau kerja kerja di mana, kalau dia usaha usahanya apa, kalaupun dia ternyata freelance apa freelance yang dikerjakan. Nah, kita harus tahu. Ya, ya mungkin nanti bertahap ya teman-teman dibikin buku khusus ya, buku database atau mungkin buku absen atau lebihnya kita kata karun. Nah, itu kata karun kita ya. Kata karun kita ya. Database itu konsumen-konsumen kita yang beli itu kata karun kita. Karena ya kita teman-teman bisa sampai dengan saat ini di level agen, ya di level sub agen atau mungkin di level reseller, ya itu adalah karena mereka, karena pembeli-pembeli kita yang senantiasa setia beli sama kita. Ya, akhirnya kita dari reseller bisa naik sub agen. Sub agen kita jualan lagi, nambah lagi pelanggan-pelanggan baru, sehingga pelanggan baru menjadi pelanggan setia kita, menjadi loyal. Akhirnya kita bisa naik menjadi agen. Agen juga sama ya. Maka dari itu kita harus menjaga yang namanya pelanggan kita ya. Habis ini yang RPR ini harus benar-benar coba dibikin ya, dibuat di bulan kemarin Januari, Februari, Maret, Mei sampai Mei, coba dihitung berapa total pelanggannya, atau mungkin teman-teman mau digabung nih dari Januari sampai Mei kemarin tuh selama 5 bulan, dihitung berapa total pelanggan teman-teman, baik terus berapa total yang sudah beli, yang repeat order berapa, yang belinya cuma 1 kali ada berapa, tinggal dihitung. Termasuk mitra-mitra kita yang ada di bawah kita, misalkan kita agen, nah mitra kita yang reseller, berarti kan dia belinya kan lebih dari berkali-kali. Nah itu masukkan, masukkan pada pelanggan yang berulang, karena dia pun juga sebagai konsumen kita. Dia mitra kita, dia juga sama pelanggan kita, konsumen kita. Kita harus dijaga. Mitra-mitra kita yang di bawah juga, kita harus menjaganya dengan baik ya, karena ya mereka juga adalah aset kita. Mereka adalah keluarga kita. Ya, karena kita bisa sampai dengan saat ini, ya tentunya juga ada bantuan support juga pembelian dari mitra-mitra yang ada di bawah kita. Ya. Nah, berikan customer feedback dan juga reward atau mungkin semacam hadiah-hadiah kecil yang bisa kita berikan lah. Nah, selipkan satu ucapan terima kasih di dalam paket yang akan dikirimkan kalau misalkan kita berikan paket yang online. Atau mungkin kalaupun nanti COD, nah kita bisa nanti berikan juga tetap nih paket gift thanks ya, berikan terima kasih, terus juga tampilkan barcode di kartu supaya pembeli dapat mau follow up atau follow akun media sosial kita nih ya. Jadi di sini ada thank you, terima kasih atas pembeliannya. Nah, terus juga ada barcode-nya, boleh silakan untuk mendapatkan edukasi mengenai produk-produk lain bisa nanti scan barcode ini. Nah ya, nah ini bisa kita gunakan. Jadi kalimat ini sebenarnya kalau buat kartu gift tank ini kecil sekali ya, bentuknya kecil tapi manfaatnya sangat biasa. Pelanggan akan merasa dihargai ketika dia menerima produknya, dia akan merasa dihargai. Termasuk juga sama pelanggan mitra-mitra kita, nggak apa-apa dia ketika beli kirim terima kasih ya karena selama ini ya kau telah menjadi mitra setiaku. Ya boleh, ya ucapan terima kasih ini sangat luar biasa sekali ya. Pengaruhnya dampaknya sangat luar biasa bagi orang yang menerimanya. Nah, pastikan memberi ulasan yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya materi pada hari ini. Apabila ada yang mau tanyakan, boleh silakan dan saya akan kembalikan ke Kakak Yusti. Silakan Kakak Yusti. Oke, baik.
Terima kasih kepada Coach Iksan yang telah memberikan materi yang luar biasa hebat ya. Banyak banget manfaat yang bisa kita pelajari dari materi-materi tersebut. Bagaimana sih cara agar pelanggan itu bisa repeat order terus-menerus, yaitu dengan cara kita itu memperlakukan pelanggan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri gitu. Jadi upayakan untuk kita memperlakukan orang lain ya sebagaimana kita mau diperlakukan oleh diri kita sendiri gitu. Jadi memperlakukan pembeli itu sebagai seseorang yang komunikasinya juga komunikasi bukan cuma kayak menanyakan apa kebutuhan pembeli, tapi bagaimana kabarnya dengan cara membangun hubungan emosional dan yang lain semacamnya. Oke, baik kita masuk ke sesi pertanyaan ya kepada seluruh mitra SR12. Silahkan yang ingin bertanya, raise hand. Oke, untuk yang mau bertanya dari Kak Dini dulu ya. Oke, silahkan Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Coach atas materinya dan juga untuk Mbak Fitri ya. Ini mau bertanya terkait penjualan di Shopee. Gak apa-apa ya Mbak ya bahas itu. Nah, saya perdana jualan di Shopee dan itu kan belum tahu kalau ternyata penjualannya itu harus pakai ada biaya adminnya. Nah, terus ketika ada yang beli, itu biayanya kan misal deodoran 2 nih kan, 126.000 yang deodoran premium. Nah, deodoran premium kan 63.000 dikali 2 kan 126.000. Ternyata dari pihak Shopee-nya membagi biayanya itu untuk saya pribadi 120.000-an gitu. Itu kita untuk menjualnya itu gimana? Apakah ngikutin itu atau kita boleh naikkan harganya atau gimana? Oke, terima kasih Kak Dini. Kak Dini tinggal di mana? Di Riau. Oh, Riau. Saat ini posisi di level Subagen. subagen. Oke, ini pertanyaannya tentang admin ya. Memang kalau kita jualan di Shopee, jualan di Tokopedia atau mungkin marketplace lain, tentu adanya admin. Ya, tapi masing-masing marketplace ini adminnya berbeda-beda. Ya, Shopee kurang lebih antara 4 sampai 6% lah ya untuk pihak admin untuk setiap penjualan kita. Nah, memang ya ini kalaupun memang jualan online, anggaplah kita kalau misalkan kita bawa ke toko, kalau misalkan kita offline, kita harus sewa tempat, sewa toko yang harganya pun bisa lebih tinggi sebenarnya kan, jutaan atau 10 juta atau 20 juta per tahun. Nah, kalau misalkan kayak di online itu biasanya persentase dari produk kita. Nah, kita tetap nih ada kebijakan. Kalau untuk kita menjual di atas harga kita bisa aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ngejual di bawah harga. Nah, kalau misalkan bagaimana siasatinya ya memang kita harus berkorban nih. Ya kita harus mengorbankan bahkan 10% ya admin toko. Kalau toko Shopee 10%. Masya Allah ya, udah makin naik lagi ya. Awal-awal itu masih 4%, terus sempat naik 6%. Nah, cuman ya itu dia ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan untuk ini nggak apa-apa silakan kalau mau naikin harga. Nah, ataupun kalaupun memang kita mau berikan tetap harga normal, apalagi kalau subagen kita masih ada selisih lah ya, masih bisa ada selisih Mbak. Masih ada selisih kita dapatkan. Nggak apa-apa. Ya, kalaupun nanti mau naikin harga silakan, tapi jangan sampai di bawah harga. Itu aja sih. Ya, untuk mensiasati. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Teman-teman nanti bisa makanya nggak apa-apa, yang penting penjualan kita bisa terbanyak, bisa bisa stok kita bisa keluar. Ya, kita bisa keluar, ya, teman-teman masih baru buka, nggak apa-apa, nggak usah terlalu memikirkan tentang namanya admin. Karena kalau kita hanya fokus pada admin, oh, tapi potongan saya kecil-kecil, nah kita nggak akan action. Ya, anggaplah itu sebagai jasa mereka karena telah membantu kita agar kita bisa memperluas jualan kita. Ya, karena kalaupun memang nggak ada marketplace ya mungkin kita jualannya offline door to door. Nah, itu kan kalau jualan online itu bisa kita bantu agar bisa produk-produk kita bisa terjual lagi lebih banyak lagi sehingga repeat order kita akan semakin banyak
Nah, penjualan produk-produk kita pun juga bisa kita keluar lagi ya. Jadi kita bisa perputaran produk ini bisa kita cepet nih. Ya, jadi kalau di online itu bisa perputaran produknya cepat. Nah, untuk mensiasati bagaimana kita agar bisa apa namanya subsidi hilang. Nah, nanti bisa juga kita main di offline. Ya, main di offline-nya kita mainkan. Ya, tetap main offline. Nah, kalau offline itu kan kita bisa full ya terimanya ya. Nah, itu sih. Atau mungkin kalaupun nanti eh kita anggap aja kalau offline kadang-kadang ada biaya juga gak? Ada biaya makan, biaya transport, kalau COD dan lain-lainnya. Nah, anggaplah kita kalau apin itu adalah untuk biaya-biaya beli bakso, cuman tidak dalam bentuk makanan. Ya, nggak apa-apa. Tetap aja, ya apalagi masih baru-baru, ya masih baru-baru bikin toko di Shopee, Tokopedia, apa action aja, ya. Ada yang beli respon, ya itu aja. Kalaupun memang mau naikin harga jual, it's okay, nggak apa, silakan untuk mensiasati. Oke, kalaupun nanti ternyata eh, khawatir harganya bersaingnya terlalu tinggi, ya mungkin sesuaikan aja harga normal. Yang penting nanti kita, yang penting niatnya adalah kita jualan dulu nih, kita branding dulu di Shopee, biar orang-orang pada mengenal toko kita, banyak yang beli. Nah, nanti akan membantu tuh kalau udah banyak yang beli itu nanti secara secara algoritmanya nanti Shopee juga akan membantu toko kita untuk ya untuk berada di pencarian atas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dini. Oke, Sama selanjutnya Coach. Ada yang langsung raise hand dari tadi ya. Langsung aja kepada Ibu Sumarsi. Dipersilakan. Assalamualaikum Coach semuanya dan teman-teman. Saya mau bertanya ini Coach. Kan kebanyakan pelanggan saya itu mana ya? Pertama belanja itu royal banget sampai berbulan-bulan royal. Terus habis itu udah berhenti nggak belanja sama sekali. Itu yang saya mau tanyakan itu gimana caranya biar orang tersebut itu belanja ke kita, cara ngomongnya itu loh Coach, gimana gitu. Oke, jadi sebelumnya konsumen ini adalah konsumen setia Mbak Sumarsi. Dia terlalu beli-beli, terus tiba-tiba nih ngilang. Iya, tiba-tiba Ada hilang. kabar gak dia ngilangnya kenapa? Atau dia muntah beres, muncul tanpa berita gitu ya? Ya ada orangnya, maksudnya masih satu desa sering ketemu Nah, lah. Maksud aku itu cara kita nanya biar dia itu nggak kesinggung atau biar dia nggak merasa kita itu seakan-akan nyuruh dia belanja lagi gitu. Caranya itu tadi loh, Kot, gimana gitu. oke, ya. Bu, sering ketemu sama orang ya? Sering ngobrol sama orang ya? Sering. Sering ngobrol. Iya. Kira-kira Ibu lebih membahas gak apa yang permasalahan apa yang sedang dia hadapi gitu? Enggak sih. Nah, coba mungkin lebih pendekatan nih. Pasti kan ada sebab ya. Sesuatu pasti ada sebab. Nah, terakhir kapan? Kira-kira ada permasalahan apa? Case-case-nya nih, ya kita kan perlu tahu dulu nih. Nah, Ibu coba nanti gali. Gimana kan kemarin kamu sudah beli produk S12. Coba tanya bagaimana setelah menggunakan produk S12, apakah ada keluhan? Apakah masih ada permasalahan? Atau gimana? Coba tanyakan aja Bu. Tanyakan setelah dia apa yang menjadi kendala-kendalanya nih. Ya, mungkin dia ada yang sampaikan tapi nggak enak. Atau mungkin dia sudah beli ke tempat lain, mungkin bisa jadi kita kan nggak ada yang tahu. Nah, coba tanya dulu kenapa. Bapak Ibu tanya aja, coba gali dulu obrolan-obrolan yang ringan, tapi lama-lama coba gali masuk ke arah sisi permasalahan apa sih yang sedang dihadapi. Baru nanti masuk ke, oh ya kemarin kan kamu udah beli produk aku ya, S12 ya. Nah, terus gimana kira-kira setelah kamu beli produk tersebut? Nah, pasti kan dia beli produk karena ada yang ingin diatasi permasalahannya kan Bu. Iya, waktu itu yang satu itu pengen, kan tangannya sering pegel-pegel itu kok. Nah, terus pasti tak tanya, kan udah belanja pokoknya royal, beli apapun dibelilah. Terus saya tanya, gimana Mbak, tangannya udah enakan? Kan karena udah lama nggak belanja ya, selama ini ketemu ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Terus pas itu aku nanya, udah sih alhamdulillah, udah enakan gitu jawabnya. Terus aku bingung mau ininya.
Oke, ya berarti dia sudah merasakan dong. Nah, atau mungkin gini Bu, ya dia sudah karena merasa sudah nyaman ya, akhirnya mungkin dia berhenti. Tapi nanti coba dekati lagi. Ya, kalaupun memang ternyata dia oh berarti alhamdulillah bagus dong gitu kan hasilnya kan. Ya, coba nih terus kamu harus coba edukasi nih ya agar nanti tulang-tulang kita nih bisa terjaga dengan baik. Kita harus maintain nih. Ya, coba konsumsi rutin rutin konsumsi setiap hari. Jadi untuk maintenance ya. Itu Dekati lagi udah aja Bu, nggak apa-apa. reseller itu kok. Oh, Soalnya reseller kan dia. dia pertama jadi itu karena seringnya belanja sekali ambil susu yang besar itu 3, 2 kayak gitu pertama tuh. Terus ngambil siu nanti sekali ngambil 2 yang besar. Tak saranin biar lebih murah, reseller aja belanja 500.000 dapat potongan 100.000. Terus habis itu ya masih belanja. Terus udah 2 bulan apa 3 bulan ini udah nggak ada belanja lagi. Kayak gitu nggak cuman satu orang, kebanyakan kayak Berapa? gitu. Nah, 4 orang. ya. Oke, paham nih ya. Oke, yaudah eh beberapa orang tersebut kita kita kan nggak tahu nih apa sih yang mungkin jadi permasalahan mereka, keputusan mereka sampai dengan mereka seperti itu. Yang penting adalah coba ibu dekati lagi, coba persuasif, ya gali kebutuhannya, hot buttonnya kenapa, coba sentuh, ya tanya ketika dia untuk join SA12 apa yang melandasan dia sebagai utama. Nah jadi kita coba motivasinya kita coba balikan lagi ke motivasi awal dia untuk bergabung di SA12. Ya kalau ternyata memang sudah motivasi memang sudah lemah atau mungkin sudah udah saya udah enakan kok saya sebenarnya saya nggak butuh produk SA12 ya mungkin nanti kita dari ibu nih ibu tinggal legowo biarkan aja tetap bangun hubungan dengan dia tetap berikan edukasi tentang SA12. Nah ibu bisa mencari pelanggan-pelanggan lagi yang baru ya jadi ibu tetap ya tetap fokusnya adalah kita mencari pelanggan-pelanggan yang baru. Pelanggan-pelanggan yang sudah beli itu kita maintain aja Bu. Ya kita maintain. Kalau ternyata memang dia kita sudah maintain, kita sudah berusaha, ternyata dia sudah nggak ada kabar lagi nih atau mungkin belum mau, ya nggak apa kita nggak bisa maksa. Ya kita fokus kita, ya udah kita cari lagi yang baru. Jadi biar nanti kita nggak terlalu kepikiran Bu sama hal-hal yang seperti itu. Khawatir karena kita terlalu memikirkan orang-orang yang tadinya beli kita terus tiba-tiba nggak ada terus kenapa ya daripada kita pusing ya udah kita cari lagi orang-orang yang baru ya kita cari orang yang baru ya kita cari lagi pelanggan kita yang baru nanti kita pelanggan yang baru ini kita eh, kita maintain dengan baik ya komunikasinya ibu juga harus jaga ya excellent service-nya ketika nanti ada orang bertanya ya ibu coba tanya jawab dengan pertanyaannya dan berikan lagi pertanyaan ya jadi kalau misalnya teman-teman nih ada orang yang bertanya jangan hanya menjawab apa yang ditanyakan dia tanya eh produknya ready gak kita jawab ready jangan begini ya kita harus ada namanya eh komunikasinya terus intens. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang bertanya, produknya ready. Oh produknya ready, maaf dengan kakak siapa? Oh dengan saya nih ya, Kak Fajri. Oh Kak Fajri, boleh Kak Fajri. Kak Fajri ini mengetahui produk ini dari mana informasinya? Oh aku tahu dari informasi ini dari teman. Oh begitu ya, temannya sudah menggunakan produk ini ya. Oh kita harus coba dia ketika dia bertanya, kita jawab dan kita berikan pertanyaan lagi. Dia menjawab pertanyaannya. Nah, dari jawabannya itu kita bikin lagi jadi pertanyaan. Jadi terus komunikasinya itu terus tidak putus, ya. Kalau misalkan nih, ya ada orang bertanya produk ready gak? Ready. Kira-kira Bu, dia akan balas lagi gak? Ya, makanya nggak heran nih. Kadang-kadang ada juga yang ada konsumen nanya harga berapa harga Gomilku, harga sekian. Habis itu udah ngilang. Ya karena eh, kita tidak menggali terlalu detail terhadap konsumen kita gitu ya kayak kita harus antusiasnya harus benar-benar kita perbaiki ya seperti itu ada lagi yang mau tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sumarsi. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini. Silahkan kepada yang ingin bertanya, raise hand. Bu, tanya dulu.
Boleh, silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi ya? Enggak. Dari pendengar aja, Mbak. Oh ya, baik. Oke, ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Kalau tidak ada, kita langsung tutup pertemuan pada hari ini ya. Baik, sepertinya semuanya sudah paham ya Coach ya, sudah paham mengenai produk dan mengenai cara memasarkannya serta bagaimana mengatasi pelanggan-pelanggan ketika dia nggak repeat order lagi atau dia nggak order lagi nih Coach. Sepertinya sudah pada paham semua ya Ibu-Ibu ya. Gila, udah pada hebat-hebat ya ini mah. Del, cus jagoannya. Udah pada jagoan-jagoan semua nih. Alhamdulillah, baik. Jadi selain kita menawarkan produk, kita juga harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan kita gitu. Jangan hanya memberikan pengetahuan tentang produknya, manfaatnya, tapi kita juga harus menjalin kerjasama dan menjalin hubungan baik sama pelanggan-pelanggan. Seperti ditanyakan lagi, Ibu bagaimana kabarnya? Atau Bapak bagaimana kabarnya? Sehat? Keluarga bagaimana sehat? Seperti itu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung tutup aja pertemuan Zoom pada hari ini. Semoga seluruh mitra sukses SR12 sehat selalu, lancar rezekinya, diberi kemudahan dalam setiap penjualan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jargon SR12 ada yang tahu? Apa ya? Kalau saya bilang SR12 jawabannya apa? Iya. Oke, yang pertama itu kalau saya bilang SR12, jawabnya bersinar menjadi harapan. Kalau yang kedua, semangat bisa. Ya, yuk semuanya yuk. Dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Sebelum sesi foto bersama, dihidupkan dulu kameranya. Ya, dihidupkan juga audionya. Oke, jargon SR12 dulu ya. SR12 bersinar menjadi harapan. Sekali lagi ya. SR12 bersinar menjadi harapan. Yang kedua, semangat bisa, oke? Oke. Ya. SR12 bersinar menjadi harapan. SR12 semangat bisa. Tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Kita foto bersama dulu yuk. Berikan senyuman terbaik dari Bapak Ibu untuk hari ini karena telah melakukan sesi pembelajaran Zoom yang sangat bermanfaat ya ilmunya. Ayo Adek. Yuk kita senyum dulu yuk, yang manis. Kamu ayo adeknya yoi. Hitungan 1, 2, 3 Bapak Ibu. Gaya ya, boleh senyum, yang penting jangan cemberut. Men. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ini kecepatan. Iya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom hari ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga setelah mengikuti Zoom training hari ini, omsetnya semakin meningkat, penjualannya lancar, dan semoga bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan setianya. Saya Yusristiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih buat mitra-mitra seluruh Indonesia. Izin live ya. SR12 di seluruh Indonesia. Oke.